Nah teman-teman, dengan aplikasi ini kalian bisa ajukan pinjaman kapanpun dimanapun. Pinjaman mudah jangka pendek bisa mencapai 10 juta rupiah walaupun kalian baru membuat akun. Nah di sini kalian simak video ini sampai selesai agar kalian bisa paham bagaimana cara mendapatkan pinjaman uang online walaupun kita baru membuat akun. Oh ya, saya juga mengingatkan, yang akan menentukan pinjaman kita akan disetujui atau tidak itu berdasarkan pada data kita masing-masing atau pinjol itu sendiri. Di sini saya hanya berbagi tutorial cara mengajukan pinjaman. Bukan saya yang menentukan pinjaman kalian akan di-ACC atau tidak. Saya berharap dengan trik yang akan saya bagikan kali ini, teman-teman bisa dapatkan pinjaman online langsung cair. Pastikan memasukkan semua persyaratan yang diminta dengan benar, agar persentase di-ACC-nya pinjaman kalian akan lebih besar. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online. Pinjaman online atau fintech lending terbagi dua, ada yang legal dan ada juga yang ilegal. Pinjaman online yang legal, artinya aplikasi tersebut sudah berizin di Indonesia, jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan. Pinjaman uang online ilegal artinya aplikasi tersebut belum punya izin di Indonesia. Kalian bisa mengecek daftar aplikasi pinjaman online yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Karena legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia bisa dilihat apakah aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, pada video ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kenapa saya rekomendasikan aplikasi pinjaman online ilegal? Itu karena berdasarkan himbauan dari Kominfo yang mengatakan kita bisa pinjam uang di APK pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan. Dari informasi ini, saya berpendapat tujuan dari Kominfo menghimbau kita pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah dibayarkan, tujuannya untuk memberantas aplikasi pinjol ilegal. Karena semakin banyak orang yang tidak membayar pinjaman di APK pinjol ilegal, itu akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan akan tutup. Dan tersisa pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Tapi teman-teman harus ingat, himbauan pinjol ilegal nggak usah dibayar hanya untuk pinjol ilegal. Yang harus teman-teman ingat di sini, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak membayar pinjaman online. Saya hanya menginformasikan himbauan dari Kominfo bahwa teman-teman bisa dapatkan pinjaman online di APK pinjol ilegal tanpa harus dibayarkan. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah walaupun kita baru membuat akun. Tentunya ini balik lagi dengan data pribadi kita masing-masing, karena setiap orang bisa dapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Semakin lengkap data pribadi yang kita masukkan, serta penghasilan yang mendukung, itu akan membuat limit pinjaman kita akan lebih besar. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman online di fintech ilegal atau pinjaman online ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal, karena mungkin memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya saya akan buka daftar aplikasi pinjaman uang online yang resmi terdaftar di OJK untuk melihat apakah aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke website resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita bisa pinjam uang tanpa harus dikembalikan. Nah, ini adalah laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah.
Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengatakan, tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah teman-teman, kita sudah memastikan sama-sama bahwa kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal tanpa perlu dikembalikan. Ini berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo. Nah sekarang kita akan melihat aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Yang pastinya aplikasi ini tanpa ribet, tanpa diisi lapangan, bisa cair walaupun kita baru membuat akun. Aplikasinya adalah Tunai Pinjaman. Aplikasi Tunai Pinjaman KTA online dari KSP Makmur Sejati. Aplikasi ini sudah mendapatkan 4,1 bintang dari 15.000 ulasan. Kemudian telah di-download lebih dari 100.000 orang. Nah, sekarang kita akan memastikan apakah aplikasi ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Update terbaru untuk daftar perusahaan fintech lending yang telah berizin terdaftar di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Kita akan memastikan sama-sama di sini apakah aplikasi Tunai Pinjaman telah terdaftar atau tidak. Untuk urutan pertama di sini ada aplikasi Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, dan masih banyak lagi. Pastinya, tidak semua orang yang akan ajukan pinjaman uang online memahami dengan legalitas pinjaman online. Jadi, legalitas pinjaman online di Indonesia dilihat dari apakah aplikasi pinjaman online tersebut telah terdaftar di OJK atau tidak. Kalau sudah terdaftar, artinya aplikasi tersebut legal. Nah, buat kalian juga yang baru pertama kali gabung ke channel YouTube saya, tidak ada salahnya teman-teman subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa dapatkan informasi terupdate di channel ini. Nah, kita lihat di sini apakah aplikasi Tunai Pinjaman telah terdaftar. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke urutan terakhir dan aplikasi Tunai Pinjaman belum terdaftar di OJK. Yang bisa membuktikan bahwa aplikasi ini adalah pinjol ilegal. Dan kalau pinjol ilegal, kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya tanpa harus dikembalikan. Oke, kita sudah memastikan bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Kita akan lihat beberapa kelebihan di dalam aplikasi ini. Yang pertama, bisa dapatkan limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Ini sangat lumayan buat teman-teman yang ingin memulai usaha dan kekurangan modal atau memang tidak memiliki modal sama sekali. Kalian bisa ajukan pinjaman di aplikasi ini dan berpeluang mendapatkan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Ingat teman-teman, ini tergantung dengan data pribadi kita masing-masing dan setiap orang bisa dapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Kemudian dapat diandalkan suku bunga harian minimal 0,05%. Nah, di sini untuk suku bunga memang sangat rendah, hanya 0,05%. Kemudian pengajuan kapan saja, pencairan mudah dan cepat. Dan yang terakhir, informasi Anda kami yang menjaga. Oke, di sini kalian harus filter terlebih dahulu, karena teman-teman sudah baca bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Oke, sekarang saya akan buka aplikasinya, dan kita akan lihat sama-sama bagaimana proses pengajuan pinjaman online langsung cair di dalam aplikasi ini. Yang pertama di sini ada pernyataan pengungkapan. Teman-teman perlu baca terlebih dahulu. Kalian baca semuanya, jangan ada yang di-skip agar kalian tidak akan gagal paham. Jika sudah, teman-teman klik saja yakin. Selanjutnya teman-teman diminta untuk membuat akun. Dan di sini untuk buat akun sangat mudah karena kita hanya perlu masukkan nomor handphone. Jadi sekarang saya akan masukkan nomor handphone saya. Di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya. Dan buat teman-teman yang ingin gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, saya sangat bersedia membantu pengajuan pinjaman kalian agar langsung di ACC. Namun ingat, jangan sampai disalahgunakan. Jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik kirim kode untuk meminta kode verifikasi. Selanjutnya, teman-teman akan dapatkan kode verifikasi melalui SMS, tinggal dimasukkan, dan kita klik saja login. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat akun di dalam aplikasi Tunai Pinjaman. Saya bisa ajukan pinjaman kapanpun dimanapun, pinjaman mudah, dan di sini bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Acuan bunga sangat rendah, di sini hanya 0,05% per harinya untuk bunga pinjaman, dan tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan. Langsung saja di sini kita klik ambil sekarang untuk melihat berapa pinjaman yang bisa kita dapatkan di dalam aplikasi ini. Nah, di sini tentu saja teman-teman perlu melengkapi persyaratan yang diminta agar dapatkan limit pinjaman. Persyaratannya sangat mudah. Di sini kita hanya perlu identifikasi wajah,
kemudian foto KTP bagian depan dan masukkan nama lengkap serta NIK dan lain-lain. Jika sudah, teman-teman klik saja lanjut. Tahap selanjutnya, teman-teman perlu konfirmasi lagi apakah nama dan NIK yang sudah dimasukkan sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, kita klik saja benar. Selanjutnya, teman-teman perlu masukkan informasi kontak darurat. Di sini hanya 2 kontak darurat yang diminta. Teman-teman bisa masukkan kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman-teman kalian. Jika sudah, kita klik saja lanjut. Tahap selanjutnya, teman-teman perlu masukkan informasi pribadi, yaitu alasan peminjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan per bulan, dan alamat tempat tinggal sekarang. Jika sudah, kita klik lanjut. Tahap terakhir, teman-teman perlu masukkan informasi rekening bank. Di sini harus sesuai dengan data KTP yang sudah kita daftarkan. Jika berbeda, akan otomatis ditolak oleh pihak aplikasi. Nah, jika sudah, kita klik saja lanjut. Teman-teman, berdasarkan dengan data pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya bisa ajukan pinjaman hingga Rp1.800.000 dengan tenor pinjaman selama 91 hari atau 3 bulan. Nah, jadi sangat mudah untuk dapatkan limit pinjaman di dalam aplikasi ini, dan tinggal kita klik saja mulai pinjam untuk ajukan pinjaman, dan kita tinggal tunggu apakah pengajuan pinjaman kita akan di ACC atau tidak. Nah, jadi setelah teman-teman melengkapi semua informasi yang diminta oleh aplikasi ini, teman-teman akan dapatkan limit pinjaman. Seperti di sini saya sudah dapatkan limit pinjaman, dan tinggal kita klik mulai pinjam untuk ajukan pinjaman, dan kita akan lihat apakah pengajuan pinjaman kita di ACC atau tidak. Untuk pengajuan pinjaman di ACC atau tidak, itu tergantung dengan data pribadi kita masing-masing dan pihak aplikasi pinjol itu sendiri. Di sini bukan saya yang menentukan pinjaman kalian akan di ACC atau tidak, karena di sini saya hanya berbagi tutorial bagaimana cara mendapatkan pinjaman online. Saya berharap dengan tutorial ini bisa mempermudah teman-teman yang akan ajukan pinjaman online dan bisa segera mendapatkan pinjaman online langsung cair. Buat kalian yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.